Halo semua, selamat datang di channel Frequency Cinema yang akan membahas film-film terkeren dan terkece tentunya. Don't be afraid. Tetapi sebelum itu tinggalkan like dan subscribe supaya kita semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Silakan mengatur posisi menonton yang nyaman karena kali ini kita akan membahas film yang bergenre horror dan bertema zombie, yaitu The Walking Dead Season 1 Episode 1. I won't say big. Film ini berawal dari seorang sheriff yang bernama Rick Grimes yang sedang memburu buronan kriminal bersama rekan sheriffnya. Yang kemudian, ia jatuh tertembak oleh buronan tersebut hingga akhirnya Rick pun terbangun dari komanya di rumah sakit. Rick yang baru siuman dari komanya mencoba keluar dari kamarnya dan ia mendapati kondisi rumah sakit yang hancur serta ia melihat ada pintu terkunci dengan tangan yang terjepit di tengahnya, seperti ada yang meronta-ronta di dalamnya. Setelah usai dengan kondisi itu, Rick pun menemukan pintu keluar dan ia mengambil sepeda lalu bergegas untuk melihat keadaan rumahnya. Sesampainya di rumah, Rick pun memanggil nama Lori dan Carl yang tentunya itu adalah nama anak dan istrinya. Carl! Ketika Rick tidak menemukan seorang pun di rumahnya, Rick segera keluar dari rumahnya. Di luar rumah, Rick pun terkejut karena terkena pukulan cangkul dari seorang anak. Anak tersebut kemudian memanggil seorang pria yang ternyata itu adalah ayahnya. What kind of world? You answer me. Dengan kondisinya yang pingsan, Rick pun dibawa ke rumah pria tersebut. Setelah Rick sadar dari pingsannya, pria itu bertanya dan mencurigai Rick telah tergigit zombie. Namun Rick membantahnya dan menjelaskan bahwa lukanya adalah luka tembak. Chewed, maybe scratched, anything like that. No, I got shot. Dan pada akhirnya Rick pun diterima di rumah tersebut dan dijamu makan malam. It was a walker. Sit down before you fall. Sembari makan malam, pria tersebut mencoba menjelaskan Rick apa yang telah terjadi pada dunia ini dan Rick hanya terdiam terpaku dan sedikit mengangguk mendengar cerita tersebut. No, the ones they didn't. The walkers. Pada malam harinya, lagi asiknya ngobrol nih, mereka dikejutkan dengan alarm mobil yang ternyata itu adalah ular zombie yang menabrakkan dirinya ke mobil. Mereka pun bergegas mematikan lampu dan segera menengok keluar jendela. Pada saat anak itu melihat ke jendela, ia dikejutkan dengan salah satu mayat zombie yang ternyata itu adalah mayat ibunya. I said, go. Come on. Keesokan harinya, mereka keluar menuju kantor sheriff. Rick yang curiga istri dan anaknya masih hidup karena baju-baju dan album foto keluarganya yang telah menghilang. Pria tersebut menjelaskan kemungkinan istri dan anaknya Rick mengungsi ke pusat pengungsian yaitu di Atlanta. They're in Atlanta, I bet. Setelah itu, Rick pun mengajak pria dan anak tersebut untuk bersih-bersih dan segera mengambil senjata yang tersisa di kantor tersebut. Sounds like a good deal. Setelah selesai dengan persiapannya, karena Rick ingin menemukan anak dan istrinya, akhirnya mereka pun berpencar dengan membawa mobil yang tersisa di kantor sheriff tersebut. Setelah mereka berpencar, pria dan anaknya yang bernama Dwayne tersebut kembali ke rumahnya, dan pria itu mencoba menggunakan sniper yang ambil di kantor sheriff untuk membunuh beberapa zombie atau walkers yang berkeliaran di luar rumahnya. Tak selang kemudian, ia menjumpai sesosok walkers yang ternyata itu adalah mayat istrinya.
Dengan perasaan yang hancur, pria tersebut mencoba membidik dan menembak mayat istrinya tersebut. Tetapi karena perasaan yang sangat sedih, ia pun tak lagi sanggup untuk menarik peletuk sniper tersebut. Sementara itu, Rick yang sedang di perjalanan mencoba berbicara melalui radio yang ada di dalam mobil serifnya. Dan ternyata suara Rick di radio tersebut sampai ke kelompok Sin yang kita ketahui Sin adalah rekan kerjanya saat dia menjadi serif. You're coming through, over. Kelompok Sin hanya bisa mendengar suara Rick tanpa tahu kalau yang berbicara itu adalah Rick, dan Sin tidak bisa membalas suara Rick dengan radionya. Tak lama kemudian suara Rick pun menghilang dari radio. He couldn't hear me. I couldn't warn him. Hello, is the person who called still on the air? This is Officer Shane Walsh broadcasting. He's gone. Others. It's not just us. We'd love to see beyond. Karena menyadari ada orang lain di luar sana, Lori yang berpendapat sejak lama untuk meletakkan tanda di tepi jalan agar seseorang yang melintas tidak jadi ke kota, dibantah oleh Shane karena hal itu akan membuang-buang waktu kelompoknya. Go. Give me a vehicle. Nobody goes. What, you pissed at me? Lori yang kesal karena sarannya dibantah oleh Shane bersikeras untuk pergi sendirian. Namun, Shane berhasil membujuk Lori agar mengurungkan niatnya untuk pergi. And not walk off like that. Losing his mother too, okay? Dari sini, kita tahu bahwa Shane telah memacari istri Rick yaitu Lori karena Shane telah menganggap Rick telah lama tewas. Hey. Okay. Yeah. Go finish your chores. Okay. Di sisi lain, mobil Rick yang tidak bisa lagi melaju karena kehabisan bahan bakar. Kemudian Rick pun turun dari mobil dan membawa foto keluarganya yang menjadi motivasi dan tujuan Rick untuk melanjutkan perjalanannya. Tak lama berjalan, Rick pun menemukan sebuah rumah kosong yang di halaman belakangnya, Rick menemukan seekor kuda. Akhirnya, Rick pun berhasil menjinakkan kuda tersebut dan dia jadikan kendaraan menuju ke kota. There we go, good boy. Good boy. Now come. I haven't done this for you. Easy, boy. Sesampainya di kota, Rick terkejut mendapati kondisi kota yang ia harapkan ada kehidupan makin hancur terbengkalai dan hanya menyisakan puing-puing serta beberapa walkers yang berkeliaran. Setibanya di tengah kota, Rick mendengar suara helikopter dari kejauhan yang mana helikopter tersebut malah menjauh dari kota. Tanpa Rick sadari, mayat tersebut telah berubah menjadi walkers dan sayangnya, Rick secara spontan menembakkan peletuk pistolnya ke arah kepala walker tersebut yang membuat suara pistol tersebut menggema di dalam tank dan hingga akhirnya membuat telinga Rick berdengung hebat.
Lalu Rick menyadari bahwa tas yang ia bawa ketinggalan di luar sana. Rick mencoba melihat tasnya lewat atas tank, dan benar saja, tas tersebut sudah dikerumuni beberapa walkers. Karena menyadari Rick yang sedang di atas tank, para walkers mencoba untuk meraih dan memanjat tank tersebut, yang membuat Rick tidak bisa lagi keluar tank pada saat itu. Hingga sampailah di akhir scene episode ini, Rick dikejutkan dengan suara yang berbicara di radio tank yang seolah-olah mengetahui keberadaan Rick yang terjebak di dalam tank dan dikerumuni para walkers. Yeah, you in the tank. You cozy in there? Dengan diakhiri di scene ini, maka berakhirlah sudah film The Walking Dead season 1 episode 1 ini. Yang mana pada scene inilah yang akan membuat penonton menjadi tambah penasaran dengan film The Walking Dead ini. Maka dari itu, silakan tinggalkan jejak dengan cara like dan subscribe agar kita semangat membuat konten kelanjutan dari alur film The Walking Dead season 1 episode 1 ini. Dan jangan lupa berkomentar film apa yang akan selanjutnya kami buatkan alur cerita. Sekian dari saya, undur diri. Terima kasih telah menonton.